Gia Gianali, ya, namanya itu etninya Chinese banget gitu, luar biasa. Hidna etnis Arab, kadrun imigran Yaman. Nah, gue banget tuh, gue banyak banget yang ngomongin kadrun. Gue kasih tau udah, iyalah lu mau bilang gue kadrun serah lu. Gue kadrun asli hakiki, pakai banget, anti PKI gue ya, dari radikal bebas. Terus mau apel lu? Surat Bung Hatta tentang Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab 1934. Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini yang berisikan: satu, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia, karena mereka harus meninggalkan kehidupan sendiri, isolasi. Iya, dan nenek-nenek kami itu orang Indonesia. Nenek gue nih yang pertama itu orang Gorontalo. Dengan sumpah ini yang ditepati pula sejak itu dalam perjuangan nasional Indonesia menentang penjajahan, sambil ikut dalam organisasi GAPI, dan kemudian lagi ikut dalam peperangan kemerdekaan Indonesia dengan laskarnya, dengan memberikan korban yang tidak sedikit. Ternyata bahwa pemuda Indonesia keturunan Arab benar-benar berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan tanah airnya yang baru. Kami siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Dan tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya buat orang-orang yang lu lihat ya, apa ya, makin banyak nih rasis, ngakunya Pancasilais tapi rasis. Ya, ini ngeselin sih, cuman sayang mereka tuh akun-akun fake gitu. Andai kata gue tahu rumahnya, gue pengen datengin rumahnya gitu, terus dia ngata-ngatain kita depan muka kita gitu. Tapi biasa, yang begitu biasanya ya cuma di medsos aja. Cuman framing medsos ini alhamdulillah akhirnya ada yang melawan. Ya, kita nih sebelum masuk ke konten ya guys,
Kita nggak pernah milih lahir jadi anak siapa, di mana kita dilahirkan, dengan wajah apa, turunannya siapa, nggak ada yang milih. Gue jijik sama orang-orang rasis, itu jijik gue. Alhamdulillah gue berteman sama semua ras, gue berteman sama semua agama. Gue bersahabat ya, kita tahu batasan-batasannya di mana. Dengan yang berbeda agama kita masih bisa duduk bareng, ngakak bareng. Ya cuman orang-orang yang narasinya minim literasi itu begitu. Rasis jadinya. Tapi ini ada salah satu sahabat gue di Twitter, dia nge-tweet gini ya. Dia Gianali, ya, namanya itu etnisnya Chinese banget gitu. Luar biasa. Etnis Arab, kadrun, imigran Yaman. Nah, gue banget tuh. Gue banyak banget yang ngomongin kadrun. Gue kasih tahu udah iyalah, lu mau bilang gue kadrun, serah lu. Gue kadrun asli hakiki, pakai banget. Anti PKI gue ya, dari radikal bebas. Terus mau apel lu? Sebut Islam agama pendatang yang arogan. Sebut hijab penutup kepala ala gurun. Buat yang rasis dan anti Islam silakan bantah fakta ini. Tanpa poligami tak akan lahir Megawati Soekarno Putri. Mamam lu. Iya. Ngata-ngatain Arab, ngata-ngatain Islam, tapi giliran pemilu semua mendadak ya. Mendadak kadrun ya. Lah kalau kata ila bila. Wah ya salam. Ansaru alal kalam. Jainuddin Ngaciro. Heran sama orang-orang yang rasis itu mendadak begitu. Tapi kita lihat ini ya, cuitannya dia. Kita lihat apa kata netizen guys. Let's go to Twitter guys. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter. Kita lihat apa komentar Twitter netizen Twitter di sini ya. Gue mau ketawa takut disamperin seangkatan. Yang ditanya satu, yang jawab satu angkatan nih, begitu. Gak sadar mereka Indonesia ada karena Islam ada, keringat, darah, dan nyawa pejuang-pejuang Islam mewarnai sejarah. Mereka lupa bagaimana orang Islam berjuang untuk Indonesia, mulai kerajaan Kutai Kartanegara, Goa, Demak, dan lain-lain, sampai Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Panglima Sudirman, Bung Tomo. Mereka mau meninggalkan itu. Cut Nyadin, Ditiro Laksamana Malah Hayati, Cut Mutuya, Panglima Polim, Era Kartini, Ki Hajar Dewantoro, Hasyim Asyari, Kiai Ahmad Dahlan, belum lagi raja-raja kerajaan Islam seperti Tidore, Talum, Bojo, dan lain-lain. Sekarang cebong-cebong bilang Islam sebagai agama pendatang. Cuy! Mudah-mudahan pahlawan-pahlawan kita diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan kita bisa berada di jalur mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lagi. Amin. Allah. Islam dibawa dari tanah Arab, tanpa kehadiran Islam ke Nusantara mungkin rakyat Indonesia masih telanjang karena Islam mengajarkan menutup aurat. Kemudian Islam dikembangkan oleh generasi penerusnya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, maka lahirlah murid-muridnya seperti Syekh Hasyim Asyari, pendiri NU. Nih, mereka minim literasi, jadi bisanya cuma begitu, kadrun Yaman, Yaman, begitu aja, nggak ada literasi lain gitu, otaknya itu aja. Kualitas otaknya, makanya IQ itu berapa kemarin itu ya? Ada yang tahu IQ rata-rata Indonesia tuh? Ada tuh kemarin se-Asia tuh. Aduh. Itu fakta komunisme sudah menjadi darah dan bentar lagi daging. Lawan, enak aja. Rezim Jokowi sudah merusak bangsa ini sebagai bangsa manipulatif. Menipu berarti ya. Biang kerok yang merusak negeri ini Megawati, bukan Jokowi. Kalau bukan gara-gara Megawati, nggak mungkin Jokowi jadi presiden. Aduh, orang-orang minim literasi. Kalau yang bilang Bapak Proklamator Muhammad Hatta dibilang kadrun juga nggak ya, Empok, kayak di bawah ini. Nah, surat Bung Hatta tentang Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab 1934. Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini yang berisikan 1. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia karena mereka harus meninggalkan kehidupan sendiri, isolasi. Iya, dan nenek-nenek kami itu orang Indonesia. Nenek gue nih yang pertama itu orang Gorontalo. Dengan sumpah ini yang ditepati pula sejak itu
dalam perjuangan nasional Indonesia menentang penjajahan sambil ikut dalam organisasi GAPI dan kemudian lagi ikut dalam peperangan kemerdekaan Indonesia dengan laskarnya dengan memberikan korban yang tidak sedikit. Ternyata bahwa pemuda Indonesia keturunan Arab benar-benar berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan tanah airnya yang baru. Kami siap, Pak. Gue memang gak pernah milih jadi anak abah gue. Mudah-mudahan abah gue di tempat yang baik. Gak pernah tahu gue lahir di tanah mana. Tapi begitu gue lahir di Indonesia, gue gak mau jadi pengkhianat buat bangsa ini. Dan gue gak mau rasis. Sebab itu tidak benar apabila warga negara keturunan Arab disejajarkan dengan WN turunan Cina. Dalam praktik hidup kita alami juga banyak sekali WNI turunan Cina yang pergi dan memihak kepada bangsa aslinya RRC. WN warga negara Indonesia keturunan Arab boleh dikatakan tidak ada yang semacam itu. Indonesia sudah benar-benar menjadi tanah airnya. Sebab itulah salah benar apabila kedua macam WNI itu disejajarkan dalam istilah non-pribumi. Jakarta, 24 November 1975, Muhammad Hatta. Catatan asli surat tersebut ada pada A.R. Baswedan, Yogyakarta, Bapak Hari Kesadaran Bangsa Indonesia Keturunan Arab dan Perintis Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia. Nah, udahlah mau Cina, mau Arab, udah jangan disejajarkan. Sekarang ini patriot sama pengkhianat, udah. Di zaman kemerdekaan juga banyak pengkhianat. Sekarang juga banyak pengkhianat. Mereka bilang Arab Yaman, Arab Yaman, Arab Yaman. Ketika kita tanya, kamu orang Cina ya? Malah dibilang rasis. Nah, modus biadab mereka selalu begitu sejak tahun 1948 dan 1965. Memberontak gagal lalu mengaku sebagai korban. Memang biasanya maling selalu teriak maling agar dikira kemalingan lalu menuntut ganti kerugian. Nah, logika cerdas. Kepala ini ciptaan Allah, topi itu ciptaan manusia. Jika kamu pakai topi dan topi tersebut tidak sesuai dengan kepalamu, maka jangan kamu pahat kepalamu agar sesuai dengan topimu, tapi carilah topi yang sesuai dengan kepalamu. Begitu logika beragama. Jika budaya dan adat istiadatmu bertentangan dengan syariat agama Islam, maka rubahlah budayamu agar tidak bertentangan dengan agama yang telah dicipta oleh Allah. Karena budayamu hanyalah ciptaan manusia, sedangkan agama ciptaan Allah. Jangan kamu merubah syariat Allah hanya agar dianggap moderat dan berbudaya, tapi melawan syariat Allah. Nah itu, ini cerdas, logika cerdas. Sayang, nggak kepake logika cerdas ini sama pejabat kita, sama beberapa orang gitu ya. Langsung aja tank orangnya Yakut, bodoh dan sombong itu. Nah lu, tak ada Cina, Amerika dan sekutunya mengakui kemerdekaan Indonesia. Berikut daftar negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengutip Detik Edu. Mesir 22 Maret 1946, de facto 10 Juni 1947, de jure. Suriah 2 Juli 1947, Lebanon 29 1947, Vatikan 6 Juli 1947, Irak 16 Juli 1947, Afghanistan 23 September 1947, Arab Saudi 24 November 1947, Yaman 3 Mei 1948. Nah, ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia nih. Ada Vatikan di situ, ada Yaman di situ. Cerdas. Awas calon mantu yang tadi Indah Mega Kang Bakso lewat. Nah lu. Bener, kira-kira bapaknya yang lahirin itu Ratu Cebong, yang lahirin Ratu Cebong itu belajar poligami dari mana ya? Terlalu bagus dengan sebutan poligami. Yang benar tanpa gonta ganti pasangan gak akan lahir ketua partai itu. Waduh. Jangan dong. Kita gak boleh menghilangkan kebenaran gitu ya. Duh. Dan herannya, pernyataan ini disampaikan oleh para petinggi ormas Islam yang mengaku paling NKRI. Padahal udah jelaskan tertulis di bawah kaki Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kenapa mereka enggan hal-hal berbau etnis Arab? Ya karena nggak punya literasi. Nggak punya literasi. Minim literasi. Bisanya cuma rasis. Bukankah ini namanya udah rasis ya? Dan gak sesuai sama falsafah dan arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri.
Ayo, sebenarnya paham apa yang mereka anut ya? Fasis, komunis, liberalis, Zionis, atau paham apa lagi? Semuanya digabung, tapi sama orang bodoh, jadi begitu. Mereka gimana? Toleransi model apa sih mereka ini? Toleransi tapi kok rasis? Ngata-ngatain orang intoleran padahal mereka sendiri nggak ada toleransi. Kadang lucu mereka hina budaya Arab, tapi kelar doa bilang amin, bahasa Arab. Nah makanya. Tanpa Islam dari Arab mana bisa Yakut jadi menteri agama? Nah Yakut itu bahasa apa? Bapaknya Yakut jadi kiai, itu karena apa? Apakah Islam mulia karena bapaknya Yakut atau Islam mulia karena Yakut gitu? Nggak ada. Agama Yakut Anus, aliran Islam Nusantara yang keblinger. Memang biadab buzzer binaan PKI. Nah, jangan-jangan itu. Gue ngelihat orang-orang yang rasis-rasis itu. Tapi sayang. Sebenarnya udah pengen ketemu di lapangan gue. Udah terlalu jijik gue. Ngeliat orang-orang yang gitu itu. Tapi ya sabar-sabar, namanya medsos ya. Namanya medsos mereka ya paling begitu-begitu doang. Cebong-cebong ke barat tidak tahu kalau yang menggarong uang rakyat imigran dari Cina tak ada yang dari Yaman. Betul-betul. Ya Allah ya Rabb. Bisa nggak ya buzzer di penjara menghina sejarah bangsa? Gimana kalau yang menguasai penjara ya dari mereka sendiri ya mau susah ya. Mesti ganti rezim. Dulu PKI sama kayak sekarang leluasa menghina ngebantai umat muslim, partai dan organisasinya ada yang dilarang. Padahal dulu juga secara KTP umat muslim adalah mayoritas. Umat muslimnya juga buih. Dan kebanyakan mereka beragama Islam. Nah, ngakunya agama Islam tapi kelakuan nyerang Islam mulu. Kalau nggak suka Islam harusnya ya keluar aja dari Islam. Loh, yang di luar Islam pun nggak nyerang Islam loh. Gue banyak teman-teman Nasrani, Kristen, Katolik, banyak gue berteman kok sama mereka, makan sama mereka, duduk sama mereka, main sama mereka, berpikir dengan mereka. Bisa. Bani Bipang otaknya kecil, mana ngerti bu, mau nyungsep juga jelasinnya juga gak ngerti, emang otaknya dikit, ya otak dikit ditambah marah. Minta maaf ya, gue bukan orang yang copras-capres ya, gue lewatin kalau copras-capres. Gue lewatin deh, gue nggak ada urusan capres tanpa kumpul kebo nggak bakalan lahir Jay. Aduh, jadi kepo nih, seriusan. Nah tuh, bener juga lu. Nah, iya, baru sebagian wajah-wajah yang maling uang rakyat. No tuh, iya, no ini maling uang rakyat nih. Gue share. Cerdas di dalam baca sejarah dan jadi melihat sepak terjang dan biografi daripada manusianya yang lagi menjadi ketua dan pemimpin. Bijak dan profesional di saat membedah dan membelah ilmu pengetahuannya berguna bermanfaat bagi regenerasi sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Yang terlahir sadis Pol. Ntar dulu poligaminya acak-acakan ala Soekarno tidak sesuai syariat Islam. Jadi bukan poligami tapi petualangan nafsu. Poligami sesuai syariat maksimal 4 rukun guyub. Nah itu dia habis dari sini loncat sono masih sama sini seduduk sono sini tumbuk sini bahkan ngambil bini orang. Waduh ya tetap aja. Banyak orang yang nggak tahu sisi gelap sang presiden pertama karena memang nggak diajarkan di sekolah. Yang disampaikan bagus-bagusnya aja. Nah itu katanya tapi musuhin Soeharto padahal Soeharto masih bagus ya. Nutupin itu ya. Poligami juga banyak, paling banyak 4 wanita. Itu juga ada aturan yang kuat dalam Islam, nggak sembarangan, ancamannya dosa. Iya. Gue poligami. Bisa jadi jempok. Abaikan omongan manusia-manusia tak bersunat bani kulub. Tak bersunat. Trennya realita dibangun berdasar opini bukan fakta akhir-akhir ini. Nah, emboknya Mak Bandeng ini bini keberapa? Mbahnya artis baliho doyan juga ya belah durian ranum. Ya kalau ranum. Kalau enggak kalau Bung Karno lahir zaman sekarang mungkin gak jadi, takut sama kejulitan netizen dan gonggongan buzzer RP lawan. Nah, waduh. Oke guys, jadi gitu aja ya. Intinya dari konten gua kali ini, penting kita nih melawan framing rasisme, pemecah belah bangsa begini.
pengecut-pengecut penjilat, pengecut-pengecut pengkhianat yang selalu memainkan framing-framing. Iya, gue turunan Yaman. Iya, gue di Indonesia. Nenek gue orang Indonesia. Terus kenapa? Kenapa? Kalau gue ngebahas sesuatu itu yang dibahas bukan pribadi gue. Yang dibahas itu narasinya, opininya. Kalian minim literasi jadi nyerang pribadi gitu ya. Itu makanya rasis tolol. Kalian nggak usah ngaku Pancasilais. Nggak usah ngaku NKRI. Karena NKRI nggak butuh orang-orang rasis. Dulu Belanda itu memecah belah Indonesia dengan rasisme. Divide et impera itu politik adu domba dengan begitu. Kalian jangan-jangan memang antek-antek pengkhianat ya yang rasis-rasis itu ya. Ngomong anti intoleran tapi kalian sendiri intoleran dengan rasis. Guys, sama-sama kita lawan ini. Nggak takut. Ngapain takut sama orang-orang yang rasis? Jijik bukan takut. Nah, gitu aja dari gue guys. Kita lawan ini framing-framing ini. Kalian lihat aja tuh banyak banget yang komentar Yaman. Terus kalau gue Yaman mau apa lu? Kalau turunan Yaman mau apa lu? Bukan. Gue bersahabat kok sama Ko Alvin. Gue bersahabat sama agama lain. Nggak ada rasisme di Indonesia. Rasisme ini ya pengkhianat, pengecut pengkhianat. Mungkin PKI mungkin. Karena mereka literasinya itu aja. Literasinya cuma bisa itu. Karena memang otaknya isinya itu aja. Udah otak bodoh, hatinya penuh benci. Jadinya racun. Kita lawan ini guys. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Kita lawan pengecut-pengecut rasis. Pemecah belah bangsa. Kita lawan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal